Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat siar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang pagi hari, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Di dalam doa beliau, ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Sahabat siar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari adalah merupakan waktu yang paling utama untuk kita mencari nafkah. Pagi hari kita semua diberikan waktu untuk bertebaran di atas dunia ini, mencari rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat pagi merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada kita selaku umatnya, yang ketika datang pagi hari beliau berdoa agar kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi kita semua yang ketika di pagi hari sudah mempersiapkan diri dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah itu kita mandi, kemudian mempersiapkan diri untuk mencari nafkah di atas dunia ini. Pergi ke kantor, kemudian berdagang dan sebagainya, atau pergi berkebun. Karena di pagi hari kita semua diberikan waktu yang lebih panjang dibandingkan waktu-waktu yang lain dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara subuh dan zuhur merupakan waktu yang panjang untuk kita mencari nafkah. Disitulah kita semua agar bersemangat untuk mencari nafkah dan mencari rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Beramalah engkau lidunyaka, untuk duniamu, ka'annaka ta'isu abadan, seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan, dan beramalah engkau untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok pagi. Ada dua motivasi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Yang pertama, motivasi untuk kehidupan dunia. Artinya kita semua dianjurkan untuk bersemangat melaksanakan kehidupan di dunia ini, termasuk bersemangat mencari nafkah, dan niatkan nafkah yang kita cari itu adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita bangun pada diri kita, bahwa kita dianjurkan untuk bersemangat dalam hidup ini. Karena hidup yang akan kita lalui di atas dunia ini juga butuh proses. Sehingga proses itu harus kita iringi dengan semangat bekerja, dengan semangat mencari nafkah, dengan semangat jiwa kita. Ketika kita semangat dalam mencari nafkah, mencari rizki dari Allah Subhanahu wa taala, ini berarti kita semua sedang bersemangat untuk hidup di atas dunia ini. Ka'annaka ta'isu abadan, seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Tetapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan, dan beramal engkau untuk akhiratmu ka'annaka tamutu gadan. Jadi ingat kepada Allah ketika kita semua
melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tamutu gaddan, maka kita semua seolah-olah akan mati esok pagi. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa semangat yang dua ini adalah motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita bangun agar kita semua menjadikan orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Adalah orang yang sa'idun fid dunya, orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia, wa sa'idun fil akhirah, dan orang yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kenapa demikian? Karena ada beberapa kriteria manusia yang nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dia adalah orang yang ketika di dunia ini diberikan kebahagiaan melalui rezekinya, Allah berikan kebahagiaan melalui hartanya, Allah berikan kebahagiaan dengan kesehatannya, lalu kesehatan, rezekinya, hartanya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Orang yang ketika di dunia diberikan sa'idun, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika di dunia dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengabaikan Allah, dia mengabaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini adalah yang sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Orang yang bahagia di dunia tetapi celaka di akhirat. Kemudian ada orang yang sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia adalah orang yang ketika di dunia tidak diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya biasa-biasa saja, bahkan miskin di dunia ini. Tetapi kemiskinannya itu tidak membuat dia surut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan kemiskinannya, dengan kekurangannya itu, dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Tetapi yang paling celaka adalah orang yang keempat, yaitu sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Dia adalah orang yang ketika di dunia diberikan kemiskinan, ketika di dunia tidak diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di dunia tidak diberikan harta lebih, bahkan setiap hari dia kekurangan, tetapi dengan kekurangan itu justru dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua di pagi yang berbahagia ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada umatnya. Mudah-mudahan rezeki kita diberikan rezeki yang halal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.